Mindset-nya adalah jangan pernah berpikir mendobelkan bisnisnya kita. Setiap orang di kita ini punya net worth. Penghasilan sebulan 10 juta, setahun berarti 120 juta. Kamu nilai aset kamu dalam bentuk rumah, dalam bentuk aset, mobil. Oke, nilai saya 1 miliar, nilai saya 10 miliar. Whatever the name. Tetapi tidak pernah boleh saya mau double. Bisnis saya 1 miliar, saya mau jadi 2 miliar. Itu tidak pernah boleh. Karena kalau kamu melakukannya dengan cara itu, pola kerja kamu akan linear. Kalau saya kerja dari pagi, jam 9 sampai jam 4 sore, jam 5 sore, saya akan kerja lebih keras. Kerja lebih banyak lagi. Kalau saya akan buka cabang di situ, buka cabang ini. Bukan nggak bisa. Bisa. Tapi kalau kamu mau menjadi startup yang benar-benar scalable, tidak pernah boleh double. Nah, berapa yang harus kamu? At the minimum, kamu berpikirnya adalah 10 kali lipat. Jadi kalau kamu net worth-nya 1 M, gimana cara jadi 10 M ya? Kalau gaji kamu 10 juta 1 bulan, jangan pernah cari, oh saya pindah karena naik 20-30%. Kamu di tempat itu akan menjadi skill sampai 100 juta sebulan nggak? Caranya apakah saya kerja lebih banyak, nyambi kiri kanan atas bawah, nyolong dari kantor, nggak akan nyampe. Tapi ini ngasih saya pathway untuk growing sampai segitu. Yang mana? Karena apa? Kamu bisa ada di sini, datang ke acara sehari ini, kamu punya waktu lebih, kamu punya privilege, punya mobil, punya akses, punya teman, punya bisnis. Semua orang punya privilege. The biggest problem adalah kalau datang opportunity, ada opportunity bisnis bakso, ada opportunity invest saham, ada investasi Bitcoin. There is too many opportunity. Benar nggak? Problemnya adalah 90% yang harus kamu lakukan itu say no. Kamu cuma boleh ngerjain, ini akan jadi 10 kali lipat nggak? Bisnis. Saya di tahun 2014, saya punya printing, punya perusahaan desain, punya ini, punya itu. Tapi di rumah capek banget. Saya cuma ngelihat kepada diri saya sendiri, saya make promise to myself. Waktu itu ya, waktu umur 2014, ya nggak jadi $3 juta dalam 5 tahun, tutup, buang, singkirkan, jual dengan harga murah, I don't even care. Saya buang semua. Within 3 years, Ideosource berkembang. Ya, within berapa lama? Ketika kamu fokus kepada satu hal yang akan mindset skill 10 kali, yang akan bisa segitu, barulah kamu akan mendapatkan yang ini loh pilihan saya. Ini adalah advice yang saya berikan kepada semua startup founder yang ngobrol dengan saya. Opportunity ini, opportunity berapa kali lipat? Is it worth you're doing it or not? Kalau nggak worth, buat apa? Buang waktumu, buang resource, buang duit, gitu loh. Ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Saya kasih contoh. Nah, ini orang nggak sadar. Gampang banget. Kalau kamu mau cari revenue $1 juta, caranya gimana? Gampang banget. Ya, $1 juta itu datang dari mana? Datang dari 10 customer, bayar 100.000. Benar nggak? Atau dia datang dari 100 customer, bayar 10.000. Nah, the list goes on. Gampang ini. Gampang kan? Nah, pertanyaan saya, kalau kamu mau skill 10 kali lipat, your current business, your current model, lu nanya, gue itu mau make money dari yang mana sih? Yang atas, itu agency model. Service model yang gue minta apa, gue layani lu semua. Kenapa? Karena high value. Ya toh? Yang bawah, jual murah, tapi jumlahnya banyak. Kalau lu mau jadi $10 juta, lu pakai matriks yang sama.
Dan ketika kamu mau pivot dari 1 juta menjadi 10 juta, kamu boleh pindah loh, paham nggak? Gue biasanya $10 kali 100.000 customer. Tapi nyari 100.000 customer ini susah banget sih. Gue begitu mau lebih gede jadi 10 juta. Aduh, gue nggak mau deh. Gue mau pindah ke atas ya, 10.000 kali 100 US dollar. Atau gue mau 1.000 kali ini. Itu apa? Kayak bisnis orang tua saya jualan semen. Dari retail pindah jadi distributor. Itu kan cuma mindahin skill. Saya nggak ngomong setiap pindah itu baik. Saya cuma mengatakan mindset-nya harus dibentuk. Orang tua saya nanya, bisnis di umur yang sudah 70, kepengen bikin bisnis oleh-oleh di Malang, bikin bisnis ini, bikin ini. Aku sampai nanya gini, Ma, kita kurang duit nggak sih? Enggak kan? Kurang kerjaan nggak? Terus, ini bisnis berapa sih? Untuk oleh-oleh. 1M, 10M, 100M. Kalau 1M, buat apa sih kita urusin? Males banget. Kalau 100M, nggak apa-apa. Ya. Tapi dari depan itu dihitung dulu, ini pantas 100M dan caranya gimana? Lu nggak bisa ngomong 100M, kalau kita pelan-pelan dari bawah. Jangan nyampe, Pak, sampai kapanpun. Ya. Jadi, kamu sebagai seorang founder, mesti mikir, ini bisa seberapa besar? Dan ini translate kemana? Translate-nya ke sini loh. Lu itu mau B2B model atau B2C model? Bisnismu itu consumer atau hari ini Tokopedia atau hari ini kita ngomong GoTo ya, GoTo. Per kuartal Q3 tahun lalu top line-nya itu 3 triliun satu kuartal. Minusnya 2 triliun. Jadi cost-nya berapa? 5 triliun. Kalau kamu jadi pemimpin bisnis yang bisnis kamu nge-burn 2 triliun dengan cost 5T, gimana cara solve-nya? Setengah mati. Ya toh? Kita balik ke sini. Bisnis model itu penting sekali untuk kamu pikirin dari depan. Contoh lagi, saya kasih yang awalnya adalah, lu jualan alat. 1 kali jual alat berapa? 18 juta. Kalau disewain, ini namanya software as a service. Atau nyewain alat as a service. Per bulan 200.000. Berapa tahun sih? Lu kali. 200.000 kali 12 bulan, kali 5 tahun. Nah, itu bisnis model yang kedua kalau jualan SaaS. Kalau jualan makan, gede dan nggak habis-habis bertahun-tahun. Lo ya lebih enak jualan pakan dong daripada jualan nyewain alat atau nyewain atau jualan alat. Matrix yang paling penting itu cuma 2. Berapa biaya untuk mendapatkan 1 pelanggan? Berapa lifetime value yang akan kamu dapatkan dari pelanggan itu? Loh, itu cara matriksnya. Makin gede multiplier-nya makin bagus. Tanpa matriks itu kamu nggak tahu. Kamu kerja keringetan. Problemnya satu kantor kamu bilang, kita ini kerja setengah mati pagi siang malam nyangkulin lahan, kok cuma dapatnya segini? Karena kamu nggak pernah nanya ini. Apakah kamu mendingan jual makanan apa jual bahan? Kalau satu UMN mau buka restoran, lu bikin jasa membuka restoran bagi startup UMN aja. Atau lu jualan kitchen-nya aja. Atau lu sewain alat buat anak UMN yang bikin restoran dan besok pagi tutup. Atau gue utangin aja, pakai bisnis ngutangin aja. Atau gue supply bahan makanan. Boleh nggak? Semua valid bisnis model. Mana yang paling gede? Nah, baru kamu bilang, gue milih yang ini aja deh. Loh, gitu loh cara mikirnya. Bukan, gue itu kepengen banget bikin restoran. Lah, kamu nggak start dari problem. Kamu start dari kamu pengen apa. Ide kamu itu nggak ada artinya. 90% ide yang kamu punya sucks. Probably more than that. Kenapa? Karena ide itu nggak cukup. Lu harus tahu dari ide itu lu cari problemnya di mana.